Gimana sampai akhirnya kamu didiagnosis dengan penyakit kamu yang sekarang? Dari sekolah itu korban bully sebenarnya. Dari SD, terus SMP juga, SMA juga. Spesifiknya tuh sakit apa? Bipolar ada, depresi itu severe depression episode, skizo juga sebenarnya. Karena aku pernah ke obat habis itu seminggu nggak tidur, 5 hari nggak tidur, 2 hari nggak tidur karena obat habis gitu. Nggak bisa tidur sama sekali. Hai teman Pro 2, hari ini untuk edisi podcast Sudut Tanya lanjut lagi barengan sama Sulis ya. Pastinya kita bakal belajar bareng, kita bakal seru-seruan bareng, dan kita pastinya akan cari tahu hal-hal yang mungkin belum kamu tahu. Hari ini pastinya teman Pro 2 ada satu teman aku yang udah ikutan dan udah bersedia juga buat kita ajakin ngobrol. Ada Gabriela. Hai. Ungu banget hari ini, chemistry kita gak nyatu ya. Oke, nggak apa-apa. Pulang dulu ganti baju. Nggak usah. Boleh nanti aku ganti baju ya, aku nanti kesini lagi. Well, teman Pro 2, FYI ini Gabriela adalah salah satu penyintas mental illness, bener ya? Disebutnya gitu ya? Ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, boleh dong kenalan dulu dong, Gap. Nama saya Gabriela Sinderika. Saya kerja sebagai guru di SMK Negeri 18 Samarinda. Mungkin itu yang cukup kali ya. Jadi sehari-hari ngajar ya? Oh iya, ngajar. Menghadapi berbagai macam manusia gitu. Betul, ratusan manusia satu hari itu kayak oke, nggak apa-apa. Hiburan sebenarnya sih. Tapi teman Pro 2 ya, untuk kita yang mungkin nggak fokus atau nggak concern di dunia kayak mental health dan juga mental illness, aku memandang seorang Gabriela itu kayak ya udah sama aja gitu. Maksudnya kayak ya biasa aja, tanpa hal-hal yang di belakangnya gitu. Nah, aku tertarik juga untuk dengerin cerita kamu nih, Gap. Maksudnya gimana sampai akhirnya kamu didiagnosis dengan penyakit kamu yang sekarang? Kalau dari awal banget itu sebenarnya aku adalah dari sekolah itu korban bully sebenarnya. Dari SD, terus SMP juga, SMA juga. Jadi kayak semuanya itu mendam gitu, dipendam ceritanya. Nggak berani ke cerita, orang tua juga nggak berani cerita. Akhirnya udah sampai kuliah semester 4 itu kan 2018 sudah mulai kayak maju mundur hidup ini rasanya kok nggak tenang, gimana ya. Akhirnya cobalah cari tahu. Waktu itu dengar di podcast juga kan, di Spotify dengar baru kayak ada menceritakan tentang waktu itu episodenya mental health juga kan, jadi kayak ngerasa kayak relate. Tapi aku mau self diagnose kan nggak berani kan, nanti nggak boleh juga self diagnose kan, jadi kayak yaudah. Akhirnya memberanikan diri, besoknya ke puskesmas, terus datang ke dokternya itu. Akhirnya sama dokternya dikasih pertanyaan, itu ada total 20 pertanyaan waktu itu. Nah, baru langsung dirujuk ke rumah sakit gitu. Oh gitu. Jadi awal mulanya kamu akhirnya sadar yang kayak ada yang salah sama aku. Iya, gitu kayak ada yang nggak beres sama kayak apa yang diceritakan di podcast itu rasanya kayak benar gitu. Jadi kayak oke lah, coba gitu kan. Siapa tahu emang sakit gitu. Kalau misalnya enggak ya mungkin karena capek gitu kan. Tapi ya ternyata emang ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, untuk sampai sekarang ini nih kamu untuk spesifiknya tuh sakit apa? Kalau sekarang itu bipolar ada, tapi bukan yang tingkatan yang tinggi gitu, masih kayak awal-awal gitu. Terus masih ada terus depresi itu severe depression episode. Terus ada skizo juga sebenarnya. Dan dari 3 itu yang paling kamu takutin kalau misalnya lagi kamu tuh yang mana gitu? Skizo sih. Skizo itu nggak bisa bedain yang mana kehidupan nyata sama enggak. Oh iya? Iya. Jadi kamu selama ini takut sama si skizo? Iya, itu takut. Gitu, ya? Dan kalau misalnya dia datang nanti bukan aku yang asli di mana ya? Itu kayak ngelakuin ini tapi nanti pas udah sadar aku ngelakuin ini kah? Kayak gitu ya. Sejenis itu sih sebenarnya takut. Kalau misalnya aku takutnya ya menyukai orang lain gitu kan ya. Nanti aku pas udah sadar nanti kayak gini kah? Aku tadi gini kah? Kayak mau mempertanyakan diri sendiri gitu. Jadi kayak ya takut banget ya. Itu sejenis kayak bipolar juga, tapi kayak ya sebenarnya takut banget gitu. Tapi sekarang ini yang parahnya sih depresinya gitu. Nah, ini aku kalau nggak salah juga pernah dengar cerita kamu tuh pernah sampai dilarang untuk bawa kendaraan sendiri ya? Itu kapan itu? Karena waktu zaman kuliah kan itu
kayak bawa motor tuh kayak nggak fokus gitu kan, jadi kayak gimana ya, kayak bawa motor tuh kayak pikirannya kosong, Tiba-tiba kayak nyampe aja hampa, gitu. nggak maunya tuh kayak cepat sampai, akhirnya ngebut itu bisa sampai 100 km per jam gitu kan naik motor. Jadi kayak baru pernah juga mau ketabrak truk gitu kan, truk Tronton itu kan, jadi kayak langsung kayak kayak oke, harus kalem nanti balik lagi. Nah pas sudah ngendarain lagi kayak kosong lagi tuh pikiran itu kan, akhirnya dikasih obat yang bikin menenang itu. Terus di obat itu juga ada obat tidurnya kan, jadi nggak boleh bawa kendaraan sambil dalam keadaan ngantuk kan, nggak boleh juga. Jadi kayak akhirnya nggak bawa kendaraan, jadi kayak mengurangi, terus diantar. Nanti kasihan juga sih sebenarnya sama papa kan, antar jemput gitu kan, jadi kayak kasihan, tapi kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu kan, jadi kayak ya udah gitu. Tapi berarti orang tua ini sampai sekarang juga tahu lah ya dengan kondisi kamu yang sekarang ini. Tahu sih tahu, cuman kayak orang tua tuh kayak ya pertama awalnya ngira kayak sakit biasa gitu kan, sakit dalam sakit apakah gitu, sekalinya udah aku dikasih waktu pertama kali berobat kan bawa mama itu kan, kasih tahu mama kalau anaknya gini. Oh gitu, jadi kayak ya gitulah sebenarnya. Awal berobat itu bawa mama sebenarnya karena nggak berani ngomong sendiri ke psikiatrinya itu. Oh, oke. Jadi yang tahu pertama kali mama ya. Mama tuh katanya kalau misalnya malam kadang tuh dengar aku nangis sendiri malam itu, kayak ada yang nyakitin gitu, kayak ada yang mengancam gitu kan, mengancam aku gitu, mengancam kehidupanku gitu lah. Jadi kayak mama tuh langsung kayak kenapa nangis sendiri, kadang ketawa sendiri, kadang ngomong sendiri, antisosial juga, nggak mau berbicara sama orang lain gitu kan. Jadi kayak mama tuh kan kayak khawatir, concern gitu kan, jadi kayak gimana ini. Akhirnya pas berobat itu mama juga ceritakan ke psikiaternya karena cerita dari aku nggak banyak, jadi akhirnya mama di situ juga tahu kalau aku begini gitu, kayak sakit, bukan sakitnya sakit fisik gitu. Terus tanggapan mereka gimana akhirnya? Ya mama cuma bilang ya coba mbak lebih kebuka sama orang lain, pelan-pelan aja gitu, sama ajak mainan adiknya atau ajak ngomong mama kah, ngajak ngomong papa kah gitu, boleh gitu kan, kayak pelan-pelan gitu. Terus psikiaternya tuh juga waktu itu nyaranin cari hobi kan, atau apa yang disuka itu biar mendistract pikiran, biar nggak menyakiti diri juga kan. Jadi kayak karena hobi aku suka Korea, kalau hobi K-pop gitu, jadi kayak cari nonton kayak reality show-nya, nonton video, dengerin lagu gitu sih. Tapi FYI teman Pro 2 Gabriela ini dia bisa bahasa Chinese juga gak sih kamu? Enggak, bukan Korea, Chinese masih belajar. Korea. Iya. Tapi jadi translator gitu loh, ya kan? Fan translator di Twitter. Kalau misalkan kamu nonton video idol kamu terus ada translate, bisa jadi yang translate Gabriela. bisa jadi. Tapi artinya orang tua juga sampai sekarang nggak memojokkan gitu lah ya, justru support ya. Iya sih, nggak memojokkan enggak, tapi support juga. Gimana kayak mbak harus jadi diri mbak sendiri gitu, mama bilang kayak gitu. Jadi kayak mama orang tua dukung aja pelan-pelan dari belakang, terus yang usaha sendiri akunya gitu. Jadi aku harus jalan sendiri, sembuh sendiri, nanti didampingin orang tua tuh cuma pendamping aja, nggak benar-benar di samping, enggak. Kamu pokoknya kayak ibaratnya anak kecil baru belajar jalan kan, didampingin dari kanan kiri aja, kayak pelan-pelan gitu, nggak langsung dipegangin gitu, enggak, tapi dilepas gitu, masih dilepas. Oke. Nah, tapi sampai sekarang gimana nih, Gap? Untuk penanganan dan juga pengobatannya, kamu masih rutin ke psikolog kah atau gimana? Ke psikiatri di psikiater kan, di rumah sakit sih. Sekarang ini di Dirgahayu karena di Bakti Nugraha tutup. Mau ke waktu itu sempat di rumah sakit jiwa itu nggak lama sih, karena itu kan pagi aku juga harus kerja, jadi nggak mungkin kan harus izin. Kalau misalnya ada lagi kayak kemarin itu sempat izin terus sampai ditanyain sama kepala sekolah juga nggak enak juga mau bilang, jadi kayak ya udahlah, nyoba di yang dekat aja, di rumah sakit yang biasa yang bisa sore selesai ngajar kan gitu kan, akhirnya di Dirgahayu. Tapi pengobatannya sendiri tuh itu masuknya rutin gitu nggak sih, kayak 1 bulan sekali? Iya, per bulan. Kadang kalau di Dirgahayu ini dibilangin kalau misalnya 2 hari sebelum obatnya habis nggak apa-apa datang lagi gitu. Kalau di Bakti Nugraha kemarin pokoknya setiap tanggalnya habis harus datang ya. Jadi pas gitu obatnya. Kalau ini kan kadang ada yang dilebihin, ada dikurang. Takutnya kayak kemarin itu sempet 2 minggu telat berobat, itu bener-bener kayak nggak bisa tidur juga, nggak bisa istirahat tenang-tenang gitu kan. Jadi kayak akhirnya dibilangin sama psikiaternya, ya sudah mbak, datang aja sehari atau 2 hari sebelum obatnya habis, datang lagi gitu. Tapi berarti maksudnya
Setiap hari kamu minum obat dong? Iya, tiap malam, pagi, malam. Rutin? Dan nggak boleh di skip nggak sih? Nggak boleh, itu pernah waktu itu kan sempat nggak telat sih, berhenti berobat kan, kayak cobalah nggak minum obat terus, soalnya kasihan ginjal juga kan kalau udah banyak minum obat. Akhirnya coba nggak minum obat, itu sekitar 4 bulan nggak berobat kan, akhirnya kayak malah mulai kayak rasanya kayak kembali ke awal mau berobat dulu kan rasanya. Akhirnya coba berobat lagi, datang ke puskesmas lagi minta rujukan. Di situ sama dokternya dibilang, bukan dimarahin sih, kayak dia ngasih tahu, cuman ya kasarnya dimarahin lah ya, gitu. Kenapa mbak berhenti berobat, obatnya nggak boleh putus, gini. Akhirnya bilang sampai rumah, bilang ke orang tua gini. Akhirnya ya udah bilang orang tua, bilang ya udah mbak berobat lagi gitu kan. Akhirnya berobat sampai di sana, berobat lagi. Terus pertama ditanya-tanya dulu kan gimana perasaannya gini. Akhirnya cerita semuanya. Sekalinya diagnosanya kembali ke awal pertama lagi berobat itu, yaitu F32.3. Apa tuh? Severe depression episode with apa ya? Psychotic symptoms itu kamu. Severe depression episode pokoknya awalnya. Jadi kayak ya udahlah, kembali ke awal lagi. Jadi kayak udah ya ibaratnya udah melari mau dekat garis finish gitu kan, dekat garis finish mundur lagi. Tapi emang berarti pengobatannya untuk mental illness ini nggak boleh sama sekali berhenti sampai diputuskan sama dokter ya? Iya, sampai dokter bilang sudah bisa seperti melakukan aktif seperti biasa, mungkin nggak boleh berhenti sih. Harus jalan terus, takutnya juga nanti kenapa-napa gitu kan. Jadi kayak kitanya juga ya ngerasanya ngejalanin keseharian tuh juga nggak enak gitu. Jadi kayak ya tetap harus jalan obatnya gitu. Jangan putus. Kamu sendiri nih Gap, setelah tahu kamu didiagnosis dengan mental illness yang sampai 3 gitu ya, gimana kehidupan kamu sekarang? Dan kayak pernah gak sih kamu ngerasa ini di titik terendah hidupku nih gitu? Gitu. Pernah, yang titik terendah itu menurut aku waktu masa-masa skripsian itu. Benar-benar di situ lagi jatuh-jatuhnya, terus ditambah skripsi yang nggak acc judulnya harus ganti terus. Akhirnya di situ down, akhirnya diamkan. Setelah ngasih judul yang benar masih judul kasar itu, berhenti di situ sekitar 5 bulanan, baru di situ berani mau konsul ke pembimbing. Akhirnya pelan-pelan sambil nangis ngerjain gitu kan, ngerjain pelan-pelan udah. Nah pas selesai sempro berhenti itu, skripsi itu ditinggal gitu. Jadi kayak fokus ke diri sendiri dulu gitu. Akhirnya 1,5 tahun baru selesai semhas. Akhirnya selesai semhas itu pun nggak, kayak pelan-pelan menata diri. Akhirnya baru bisa wisuda pun 2022 kemarin gitu kan. Jadi kayak ya perjalanan panjang sebenarnya. Dan yang paling jatuhnya tuh ya pas masa-masa skripsi itu, kayak skripsi belum kelar karena judulnya harus diganti terus kan. Terus mental juga lagi nggak baik. Terus ya banyak faktor-faktor lain juga kan yang bikin tambah down. Jadi akhirnya maunya sendiri gitu. Jadi kayak sudahlah, jalanin aja. Tapi berarti akhirnya kamu kayak jadi beda banget nih hidup aku dulu sebelum aku didiagnosis sama sekarang gitu ya? Iya beda banget, soalnya dulu juga aku tuh bisa dibilang kayak anak yang ceria gitu kan, kayak ya sama kayak semua orang tuh kadang ketemuin orang ini senyum, ketemuin kayak orang biasanya gitu kan. Nah tapi pas semuanya kayak lama-lama jadi down karena nyimpen kayak apa-apa sendiri, nggak pernah cerita. Ya, jadi kayak berubah banget, sampai sekarang pun ngerasa banget perbedaannya sama dulu banget. Jadi kayak sekarang tuh kayak kalau nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ngomong. Kalau misalnya kayak lebih bukan antisosial sih, tapi kayak nggak mau berbicara dengan orang lain kalau misalnya nggak penting gitu. Lebih menutup diri nggak sih? Iya, menutup diri. Jadi kayak adalah aku jaga diri, pokoknya aku mau batasin diriku, ya sudahlah, pokoknya aku mau fokus sama diriku sendiri, pokoknya aku nggak peduli sama orang lain, lebih kayak gitu sih. Karena kamu juga ngeproteksi diri kamu nggak sih jatuhnya, karena kalau misalkan terlalu banyak ngomong sama orang takut ada takut sebenarnya takut kembali kayak dulu lagi waktu zaman sekolah kan dibully, takutnya kan mesti kan nanti kalau misalnya aku A nanti aku diomongin, nanti kalau aku tiba-tiba B diomongin lagi. Jadi kayak ya udahlah aku diam aja, cari aman gitu. Nah lebih kasarnya cari aman gitu sih. Oke, tapi dari semuanya nih kamu kan udah kayak udah ngerasain yang SD ngerasa dibully, terus habis gitu sekarang jadi survivor lah ya jatuhnya. Ya, gimana kamu akhirnya bangkit dan udah nih aku harus tetap bertahan sampai sekarang gitu? Ya, jadi kayak lama-lama mikir juga sih, kayak nggak mungkin kan aku hidup gini terus gitu kan. Akhirnya kayak coba baby step, pelan-pelan merubah diri, terus gimana ya cari cara biar supaya
fit in society gitu kan, biar kayak orang-orang lain lah gitu, yang kita nggak tahu sebenarnya orang lain tuh hidupnya gimana, tapi ya seenggaknya biar kelihatan ke orang-orang lainnya yang hidupnya baik-baik aja gitu. Kayak gitu sih. Tapi kamu punya ini nggak sih kayak temen gitu lah, temen deket yang akhirnya juga ngedukung kamu banget gitu? Kalau teman yang benar-benar bestie cuma punya 2. Yang satu teman dari SD, yang satu teman dari SMA. Cuman aku cuma punya 2 teman ini aja. Jadi dan itu yang ngedukung kamu sampai sekarang iya, ya? cuman mereka berdua temanku dua temanku ini. Cuman nggak punya teman lain lagi pokoknya. Kayak teman yang paling dekat, teman yang paling bisa diajak ngomong, teman yang bisa diajak bagi pikiran, tukar pikiran, itu cuma mereka berdua. Literally cuman 2 manusia ini aja. Karena yang lain udah kayak cut off gitu kan, jadi kayak ya sudahlah, mungkin aku karena koreksi diri juga, mungkin aku bukan teman yang baik buat mereka, jadi kayak mereka udahan teman sama aku, jadi kayak ya tinggal 2 orang ini aja, jadi kayak ya bersyukur juga kan akhirnya ya, walaupun cuma 2, yang penting punya teman, atau misalnya ada yang masih mau berteman dengan aku gitu sih. Tapi kamu punya ini nggak sih kayak temen yang sesama survivor gitu? Kalau teman survivor nggak ada, belum menemukan. Tapi kalau di internet kan ya nggak tahu juga kan itu dia beneran atau enggak, karena kita kan nggak tahu satu sama lain gitu kan, cuman sekedar dari teks atau gimana gitu kan. Jadi kayak ada waktu itu, cuman dia terakhir itu aku dengar kabar katanya udah nggak ada kan. Sakit dia, selain sakit mental juga ada sakit lain. Jadi kayak ya sudah. Ya, jadi kayak ya dia udah bahagia lah sekarang intinya di sana gitu kan. Jadi kayak itu temanku waktu kami sempat berbagi pikiran, tukar pikiran juga kan, kayak mana rasanya gini-gini. Akhirnya dia udah pergi duluan, ya udah aku tinggal sendirian di sini. Jadi kayak ya udahlah, ada teman lain juga kan, teman yang di real life gitu kan, bisa diajak ngomong, bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak bercanda gini-gini. Akhirnya ya udah teman di RL aja fokusnya gitu. Kalau di internet palingnya sekedar kayak scroll sosmed gitu-gitu aja sih. Terus mutualan gitu ya kan, kayak teman sesama hobi gitu kan. Benar. Ini kayak ya itu aja. Tapi Gap, selain kamu pengobatan rutin ya kan 1 bulan sekali, itu ada nggak sih kayak hobi-hobi lainnya selain yang tadi nonton K-pop gitu? Kayak nulis kah atau apa untuk menuangkan emosi kamu gitu? Kalau emosi kan kemarin itu di tahun ini pun sempat kayak self harm gitu kan. Nah, akhir-akhir ini mikir kayak sempat kepikiran sekitar semingguan yang lalu gitu kan, kayak bener-bener lagi drop banget gitu kan, mau mikir lurus juga nggak bisa. Akhirnya mau self harm lagi juga, jangan harus mengurangi. Akhirnya cuman cari kertas itu kan, aku masih simpan kertas jawaban ulangan anak-anak tuh. Jadi kayak itu kan dibawa pulang, nggak dipakai juga. Akhirnya ya meremat kertas kayak oke, kayak mengapa bikin diri sendiri kalem gitu. Nah, calm down, kayak semangat. Kamu harus tetap ada di tempatmu, jangan aneh-aneh lagi. Bisa. Ya, kayak menghipnotis diri sendiri gitu. Nah, jadi kayak gitu aja sih, nggak ada hobi lain sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan lagi di fase itu, boleh nggak sih kamu langsung konsumsi obat supaya tenang gitu loh? Nggak. Kalau aku dapat obat yang kayak gitu nggak ada sih. Adanya kayak obat yang dikonsumsinya malam, karena aku sebenarnya lebih ke susah tidur juga, karena aku pernah obat habis itu seminggu nggak tidur, 5 hari nggak tidur, 2 hari nggak tidur karena obat habis gitu, nggak bisa tidur sama sekali. Jadi kayak 5 hari kamu benar-benar nggak tidur itu? Nggak tidur, 5 hari nggak tidur, jadi kayak merem aja, cuman merem, nanti jam 4 itu baru bisa kayak merem biasa, nggak tidur gitu, nggak mimpi, nggak, cuman kayak kelihatan banget cuman merem, berjamin mata gitu aja. Nanti 6.15 kan alarm jam 6.15, nanti udah buka mata lagi, udah ya harus melakukan kegiatan seperti biasa. Jadi kayak ya udah kayak capek sih sebenarnya gitu kan. Akhirnya ya udah kayak sampein itu ke psikiater, akhirnya dikasih obat yang bisa bikin tidur gitu sih. Oke. Biar jam tidurnya kayak normal lagi gitu. Lebih ke supaya kamu juga menyamankan kamu lah jatuhnya obatnya. Iya, jadi kayak ya gimana ya, kayak kasar, kalau menurutku ya kasarnya kayak bisa menormalkan aku seperti manusia normal lainnya yang bisa tidur jam segini, bangun jam segini, kayak aktivitas biasa gitu. Gitu sih. Nah, dengan kamu jadi survivor dari 3 mental illness ini, Gap, menurut kamu kayak mempengaruhi kerjaan kamu atau kegiatan kamu banget nggak sih? Banget. Jadi kayak keganggu banget sebenarnya. Ya, kayak
mau kayak gini nanti, pokoknya kayak pikiran tuh bisa langsung bercabang-cabang gitu. Nah jadi kayak mau ngelakuin ini nanti gini, nanti kalau aku misalnya aku nanti diomongin BCD padahal aku A gitu kan. Jadi kayak takut sebenarnya takut gitu, jadi ada ketakutan sendiri gitu. Jadi kayak akhirnya pelan-pelan mencoba semuanya, pelan-pelan harus hati-hati, aku harus kayak apapun harus ada planningnya gitu. Udah harus memperhitungkan. Iya, jadi kayak harus tersusun lainnya, gitu. ya? Misalnya mau ngelakuin A, pokoknya harus nanti A1, A2, A3 sampai selesai gitu pokoknya. Nggak boleh keluar dari A, harus A sampai belakang kayak gitu. Oh, emang bener-bener ini ya mempengaruhi kamu tiap hari, berarti harus memikirkan semua kemungkinan. Iya, jadi kayak terjadi apapun di hidup, ya? sekecil apapun aktivitasku itu pokoknya harus aku beneran pikir-pikir. Jadi kayak nanti pokoknya kalau aku gini nanti gini, selanjutnya gini, nggak boleh di luar dari itu. Nanti kalau misalnya kayak tiba-tiba kayak pikiran ini kayak kacau rasanya, pengen marah, pengen sedih, pengen nangis, pengen apa, harus tahanin kayak oke, nggak boleh gini, tetap di jalan awal, jangan ke kanan, jangan ke kiri, pokoknya lurus aja kayak gitu sih. Kayak bikin mindset sendiri gitu, bikin pikiran sendiri, kayak menghipnotis diri ini supaya nggak kemana-mana gitu sih. Jadi kamu pernah nih ngajar terus ngalamin kayak wah udah emosi numpuk banget, jadi kamu emang harus diem dulu gitu ya? Pernah waktu kan ini jadi wali kelas juga kan, kan banyak kayak anak-anak sekarang kan, anak baru SMA kan kelas 10 ya, lagi nakal-nakalnya gitu kan, baru-baru ngerasakan jadi anak putih abu-abu. Banyak banget masalah, apalagi yang kayak kemarin itu ada yang ketahuan nyontekan kan, kayak ulangan gitu contekan. Jadi akhirnya di situ sebenarnya marah kan, tapi kan karena waktu itu juga aku juga orangnya nggak bisa kayak marah-marah nggak bisa marah kayak gitu ke siswa. Jadi akhirnya cuman ngomong sih, tapi marahnya itu kerasa. Cuman kalau misalnya kalian nggak bisa diatur lagi, cari wali kelas lain, jangan saya nggak mau ngurusin kalian lagi. Jadi lebih ke jatuhnya silent treatment sih ke mereka. Jadi nanti tapi abis siangnya gitu, malamnya nanti tadi ngomong sama anak gini, jadi kayak kepikiran. Oh, gitu. Dampaknya di malam gitu. Iya, ya? malamnya nanti kayak tadi aku siang begini ya, gimana ya rasanya anak-anak ya, kayak bersalah gitu. Jadi kayak langsung kayak ya ampun, aku gini lagi kayak. Tapi nanti paginya balik lagi ke settingan awal yang benar-benar kayak mendiamkan mereka gitu. Jadi kayak aku nih sebenarnya gimana sih gitu kan, kayak benar-benar kayak satu orang yang berbeda, dapat di tempat yang berbeda, di sekolah begini, di rumah begini. Iya, jadi kayak langsung switch gitu ya. Iya, langsung kayak ada modenya sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan dengan maksud aku udah rutin perawatan, pengobatan apa segala macam bisa nanti lebih baik lagi lah ya guys. Iya, karena ini sudah lebih 6 tahunan kan ya, tahun ini dan 6 tahun berobat, jadi kayak ya berharap ya pengen bisa sembuh banget gitu kan, bisa. Tapi ya nggak tahu sih, semuanya itu di tangan Tuhan kan semuanya. Jadi kayak ya jalanin aja. Jadi kayak selama masih bisa berobat gitu kan. Semua upaya dilakuin. Iya, dua memperbaiki diri sendiri juga gitu kan. Jadi kayak ya baiklah. Yang penting tetap diusahakan. Dan ini mungkin closing statement deh, Gap. Pesan deh untuk anak-anak muda zaman sekarang tentang pentingnya mental health ini. Nah, kalau misalnya teman-teman muda lagi ngerasa kayak ada yang nggak beres sama diri sendiri, misalnya kayak aku tadi kan, kayak misalnya kayak ngerasa antisosial, ngerasa kayak diri ini gundah gulana gitu kan, coba aja kalau misalnya berkenan gitu kan, coba aja tanya-tanya kan. Sekarang ini kan semua bisa diakses di internet gitu kan, semua serba online. Jadi itu kan ada juga tuh kayak namanya psikolog online. Nah, cobalah konsul gitu kan, cerita-cerita aja, karena nggak semua orang yang datang ke psikolog gitu ya orang yang bener-bener kayak udah mes gitu kan, enggak. Jadi kayak sekedar konsul biasa, berbicara gitu. Kalau misalnya ada teman-teman, emang ada teman sahabat gitu, ajak sahabatnya dulu berbagi pikiran, bertukar pikiran. Nanti kalau misalnya sahabatnya nggak ngasih jawaban yang kalian mau gitu kan, ya coba aja ke psikolog, nggak apa-apa. Nggak semua orang yang ke psikolog gitu kayak orang yang ya kasarnya gila gitu, enggak. Karena kan kamu bisa tuh minta apa sih namanya, kayak pertolongan, terus minta kayak pendapat juga kan. Aku begini, aku harus gimana gitu ya, cari jalan keluar gitu lah sih. Aduh,
Karena aku sendiri teman Bruno kalau misalkan di posisi dia belum tentu bisa, dan aku yakin untuk kamu survivor di luar sana kalau misalkan ngalamin hal yang sama, kita sama-sama berjuang, semua yang bisa diupayakan ya Gap ya. Harus bisa. Thank you banget Gap, hari ini udah mau main-main. Aku doain yang terbaik untuk kita semua, mudah-mudahan nanti ketemu dengan versi kita yang lebih baik lagi ya. Oke, baik. Semoga. Dan teman Pro 2, hari ini banyak banget hal yang bisa kita pelajarin, kamu ambil juga hikmahnya. Kita ketemu lagi di episode podcast Sudut Tanya lainnya supaya kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Bye-bye.